Di sisi lain, percepatan itu, teman-teman yang lagi kuliah, itu pertanyaannya, lu lulus kuliah, ilmumu masih kepake nggak sih? Sedemikian cepat perubahannya, jangan-jangan pas aku lulus, yang aku pelajari udah obsolete. Nah, tapi di sisi lain, itu tantangannya, Mas. Di sisi lain, peluangnya, akses terhadap pembelajaran begitu lebarnya. Gitu. Bisa dapat gratis di dunia maya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, peluangnya adalah generasi sekarang dibanding generasi saya punya kesempatan untuk mengupgrade skillnya senantiasa, selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan sesuai passionnya dan lain-lain. Smart FM, Smart Career. Halo Smart Listener, kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam dalam podcast Smart Career ya. Hidup itu kalau nggak penuh dengan tantangan, kayaknya nggak enak. Apalagi mungkin setiap generasi itu punya tantangannya yang berbeda-beda. Nah, kita akan coba ajak Anda untuk lebih memahami seperti apa sih tantangan generasi saat ini dalam bidang karir. Dan untuk itu, saya sudah menghadirkan People Discovery Engagement Corporate HR Kompas Gramedia dan Mbak Anari. Hai Mbak. Hai Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Penuh tantangan nggak sih hidup hari ini? Woi. Sharing dong, apa seru. tantangan hari ini? Landscape bisnis berubah. Pasti. Landscape market berubah. Itu yang membuat industri ini bergerak terus. Perubahannya kalau kita mengenal kata VUCA ya Mas ya. Oh iya. Ya kan? Disrupsi dan lain-lain itu perubahannya nggak besok. Hari ini bisa berubah drastis. Seperti itu. Itu yang membuat hidup kita menjadi lebih dinamis hari ini. Oke. Mbak kan menekuni HR itu udah puluhan tahun ya, dan saya yakin ada momentum di mana Mbak harus sharing dengan orang yang lebih senior, orang yang lebih muda, atau mungkin orang yang setara dengan Mbak Nari sendiri. Pernah nggak sih membandingkan atau melakukan komparasi antara tantangan generasi masa yang dulu, masa Mbaknya, sama masa yang sekarang nih, yang Gen Z, Gen A ya segala macam ya. Itu kan udah mulai banyak generasi baru. Angkatan 2000-an udah masuk, yang lahir 2000 udah masuk dunia kerja loh. Seusia saya sih sebenarnya. Asik, sama dong. Gimana bentuk tantangannya Mbak dari 3 generasi? Generasi itu di atas saya, kemudian generasi saya dan generasi sekarang. Oh iya siap Mas. Kembali lagi tadi kita ngobrol hidup ini sekarang perubahannya sangat cepat Mas. Ya. Sangat cepat. Zaman dulu kita bisa bikin karir plan, ya kan? Cukup panjang, 5 tahun ke depan, seakan mau jadi apa. Perubahan itu sangat bisa diprediksikan. Kita bisa bikin planning jangka panjang, 5 tahunan. Era saya masih mengalami itu, tapi mulai ada perubahan in between lah Mas. Mulai ada perubahan. Hari ini kita ngomong planning 1 tahun aja udah nggak bisa Mas. Kok gitu ya, kenapa ya? Dunianya cepat sekali berubah. Sekarang kan ada istilah tech winter kan? Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Orang kemarin anak muda kalau nggak kerja di startup kayaknya nggak keren. Hari ini mereka cari korporasi. Karena kan kemarin lagi ada tech winter. Sedemikian cepatnya. Salahkah itu? Ya nggak juga. Mungkin hari ini dinamikanya memang seperti itu Mas. Perubahannya cepat. Ya tadi landscape bisnisnya berubah, teknologi baru masuk, itu bikin hidup kita berubah secepat itu. Oke, Mbak Nari kan kita bicara masalah generasi nih ya. Saya pernah ketemu banyak orang juga dan mereka melihat, lu harus bisa ngerubah nih tantangan jadi sebuah peluang gitu. Itu kan mindset yang kadang-kadang menjadi sebuah bentuk challenging juga. Gue harus hadepin nih tantangan ini biar ada peluang di balik itu. Tapi kan kapasitas setiap generasi kan beda-beda Mbak. Nah gimana kira-kira perspektifnya Mbak Nari menyikapi tantangan dan peluang generasi saat ini? Oke, generasi saat ini itu akses terhadap literasi, informasi unlimited Mas. Setuju. Gitu. Sampai kita mengenal istilah banjir informasi, sampai keblebekan. Sampai nggak tahu lagi, kadang-kadang merasa tersesat, informasi yang aku butuh sebetulnya yang apa. Nah, di sisi lain percepatan itu teman-teman yang lagi kuliah itu pertanyaannya lu lulus kuliah ilmumu masih kepake nggak sih? Sedemikian cepat perubahannya, jangan-jangan pas aku lulus yang aku pelajari udah obsolete. Nah, tapi di sisi lain itu tantangannya Mas. Di sisi lain peluangnya akses terhadap pembelajaran begitu lebarnya.
gitu. Bisa dapat gratis di dunia maya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, peluangnya adalah generasi sekarang dibanding generasi saya punya kesempatan untuk mengupgrade skillnya senantiasa, selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan sesuai passionnya dan lain-lain. Seperti itu. Saya tetap mengacu ke kacamatanya HR ya, Mbak ya. Kan sekarang banyak perusahaan itu yang mulai mengadop orang-orang yang milenial, yang punya kapabilitas lebih kreatif ketimbang generasi sebelumnya gitu. Nah, ini kan dua sisi kan harus melakukan sebuah simbiosis mutualis. Jadi ada membutuhkan, ada juga yang memberikan gitu. Nah, bagaimana HR saat ini melihat tentang semua perkembangan yang sangat luar biasa dari tantangan generasi saat ini? Oke. Generation gap salah satunya di dalam satu organisasi ada generasi yang berbeda mensinkronisasikan seperti itu, cara kerja, style komunikasi yang berbeda. Basically sebetulnya manusia sama aja sih Mas, dari generasi ke generasi, hanya cara komunikasinya yang berbeda. Nah, tantangan anak sekarang juga sebetulnya lebih ini Mas, stimulus yang mereka terima itu begitu banyak kan Mas. Fokus, kemudian opsi karirnya begitu lebar. Itu kadang-kadang mereka juga jadi bingung Mas. Aku tuh sebetulnya pengen jadi apa? Aku mau kemana? Habis ini setelah 2 tahun aku di sini, aku mau explore, aku harus kemana supaya dianggap bertumbuh. Itu sih Mas sebetulnya tantangan di diri mereka sendiri juga ada. Seperti itu. Organisasi juga punya tantangannya sendiri mengelola generasi hari ini ya. Iya. Gitu. Tapi perlu nggak sih istilah survive itu berlaku buat generasi sekarang? Survive? Survive dalam hal apa? Kompetisi mungkin ya? Lebih kompetisi. Kalau menurut saya ya. Karena kan ada skill juga, ada kapabilitas, ada kompatibel atau tidak gitu ya dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana kira-kira kalau anak sekarang kan gizinya udah bagus Mas, artinya gizi, fasilitas itu lebih baik lah dari zaman kita yang zaman dulu gitu ya. Tapi kembali lagi sekarang itu pasti lack of human relation itu juga ada. Teman-teman itu lebih individual karena pertanyaan saya masih ada tradisi makan bersama nggak sama orang tua? Udah jarang ya. Ya nggak tahu karena udah biasa pesan makanan dan lain-lain, udah biasa mengerjakannya individual. Nah, di sisi lain pun ada hal-hal yang perlu mereka tetap pertahankan untuk di-develop kemampuan relationship-nya dan lain-lain di luar itu. Nah, hari ini ngomong capability, mereka capable semua, Mas. Gitu kan. Challenge-nya adalah kompetisi. Nah, kompetisi ini kadang-kadang yang membuat teman-teman ini juga punya beban. Karena membandingkan, teman saya umur sekian udah jadi ini, itu. Nah, kondisi ini kan menjadi tekanan tersendiri untuk generasi ini. Psikologis ya. Sehingga tadi di titik kebingungan, saya tuh sebetulnya mau ngikutin. Saya kenal diri saya sendiri atau tidak sih, saya pengen jadi apa. Saya pengen ngelamar kemana, saya pengen berprofesi seperti apa, atau sekedar FOMO. Ikut-ikutan. Karena peers-nya semua sekarang lagi mengarah ke situ. Nah, ini challenge mereka, Mas. Menjadi diri mereka sendiri di tengah kebisingan informasi ini. Ya, ini saya kutip nih, menjadi diri mereka sendiri di tengah kebisingan informasi. Kan ini butuh satu unsur yang namanya skill. Apa skill yang dibutuhkan agar generasi sekarang itu dengan pertimbangan yang Mbak Nari sampaikan tadi, mereka bisa tetap survive, Mbak? Ya. Kalau skill-skill, banyak riset mengatakan, Mas, skill-skill yang sifatnya soft, kembali lagi, itu sekarang lagi dibutuhkan. Lebih dibutuhkan. Communication, relation. Seperti itu dibutuhkan. Karena tadi, knowledge dan itu cepat sekali berubah. Bahwa ada skill atau kebutuhan tentang teknologi pasti. Teknologi yang mana, itu cepat sekali berkembang. Hari ini aku belajar
programming A, besoknya udah muncul yang baru lagi. Nah itu senantiasa harus dipelajari ya kalau memang tertarik di bidang teknologi. Tetapi ada skill-skill lain yang hari ini dibutuhkan banget. Relationship, communication, empati. Itu dia betul. Karena ya itu kondisi hari ini mungkin membuat mereka lebih banyak hidup sebagai individual ya. Gitu. Oke, ini agak sedikit bukan kabur ke bahasan sih, tapi kan terjadi di masa sekarang ya tentang perkembangan AI. Itu jadi pertimbangan juga nggak sih buat HR? AI ya pasti, AI pasti. Cuman orang kan takut ya, kalau ada AI kerjaan gue apa? Itu, Mbak. Ya kan? Benar. Nah, memang ada beberapa pekerjaan yang bisa sangat tergantikan dengan mesin, dengan pekerjaan terutama pekerjaan yang repetitif, monoton, seperti itu sangat mudah digantikan. Bahkan sekarang AI udah bisa menulis puisi, gitu kan? ChatGPT ya, ChatGPT dan lain-lain. Banyak yang takut, tapi sebetulnya secara kreatif ada sentuhan-sentuhan yang hari ini belum bisa di-provide oleh AI. Tadi relationship, empati. Kita nggak pernah tahu berapa tahun lagi ke depan AI-nya udah mengenal emosi. Iya. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi gini, sebagai anak muda melihat jangan takutnya dulu deh yang dikedepanin gitu. Tapi lihat tadi Mas, peluangnya apa ya? Gue bisa manfaatkan teknologi ini untuk apa? Oke. Betul juga, jangan lihat takutnya dulu karena kan generasi sekarang tuh kebanyakan yang lebih cepat stres ya mereka ya. Wah, terbebani dengan keadaan, dengan persoalan. Nah, ini HR melihatnya bagaimana? Apakah butuh satu media untuk konsultasi kah atau ada hal lainnya? Ya, kalau kami di Kompas Gramedia kita sediakan karena kami sadar bahwa kesehatan mental, well-being karyawan itu penting banget. Jadi ada pojok konseling kami sediakan untuk karyawan. Siapapun boleh pakai. Saya boleh dong? Boleh banget Mas. Atur jadwal ya? Boleh banget. Pojok konseling itu ada, kami juga ada beberapa program well-being seperti mindfulness, itu untuk meredakan keriuhan, kebisingan, hektiknya kita gitu loh. Untuk kembali lagi, sebetulnya aku cari apa? Dalam hidup ini? Ya. Aduh. Supaya lebih tahu aku mau ke kiri atau mau ke kanan. Baik. Sebelum kita ambil konklusinya, saya ingin interrupt sedikit ya, bahwa ternyata memang betul, perubahan generasi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi itu memang beda ya Mbak ya. Betul. Dan tinggal bagaimana kita mampu mengelola diri untuk beradaptasi dengan hal itu. Oke Mbak, apa konklusi yang bisa menjadi sebuah benang merah dari tema pembahasan kita hari ini? Oke. Setiap generasi punya tantangannya sendiri, tapi setiap generasi sebetulnya cuma satu sih Mas, kalau menurut saya. Bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Nah itu yang dikejar saja. Kebisingan, informasi, distraksi, setiap generasi punya kekhasannya masing-masing. Tapi challenge kita bagaimana kita menjadi versi terbaik diri kita dengan mulai mengenali diri kita sendiri Mas. Nggak kenal maka nggak sayang, jadi kenal diri Anda sendiri agar Anda bisa mengenali diri orang lain dan jadilah berharga bagi diri Anda sendiri. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.